Halo Sobat Qurani Mariman terkasih, kembali lagi bersama saya Pastor Yos Fernandes Somatus dalam Renungan Harian Kamis 1 September 2022. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang baru. Semoga di bulan yang baru ini kita semakin optimis di dalam menjalankan hari-hari kita. Dan semoga hal-hal baik dan menyenangkan senantiasa dekat dengan diri kita, dan kita dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk. Semoga Tuhan melindungi kita, menganugerahkan rahmat-rahmat yang kita butuhkan di hari-hari yang akan datang di bulan baru ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita tanda diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Qurani Marum yang terkasih, ketaatan kepada kehendak Tuhan akan mendatangkan rahmat yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau taat kepada kehendak Tuhan, Tuhan akan memberikan rahmat yang kita butuhkan. Dan Ia memberikannya secara berlebih-lebih, secara berlimpah-limpah, lebih daripada apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Itulah yang kemudian kita dengarkan di dalam Injil hari ini. Petrus adalah orang yang pertama ingin menolak apa yang dikehendaki oleh Yesus. Ketika Yesus berkata, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu." Petrus sebagai seorang nelayan yang ulung hendak menolak apa yang dikehendaki oleh Yesus. Ketika ia berkata, "Guru, semalam-malaman kami telah menebarkan jala dan kami tidak menangkap apa-apa." Dia mau mengatakan kepada Yesus bahwasanya selama satu malam, sepanjang malam tidak dapat apa-apa. Apalagi kalau menebarkan jalannya di pagi hari, di siang hari, pastilah lebih tidak akan mendapatkan apa-apa. Petrus seorang nelayan, maka dia dari pengetahuannya atau sepengetahuannya tidak mungkin akan
akan mendapatkan banyak ikan ketika menebarkan jala itu dilakukan pada pagi hari atau pada siang hari, pada saat dimana matahari sudah mulai terbit. Maka dia katakan, semalam-malaman kami telah menebarkan jala dan tidak menangkap apa-apa. Itu mau menolak sebenarnya, mau mengatakan kepada Yesus, apalagi sekarang. Tapi Simon kemudian berkata, tetapi karena engkau yang memintanya, aku akan menebarkan jala juga. Ya, karena Yesus yang minta, maka dia oke lah, sekedar menghargai, sekedar menghormati Yesus yang adalah seorang guru. Maka oke, karena Yesus yang minta, pergi sajalah sudah. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kita melihat bahwa ternyata ilmu Simon Petrus, pengetahuan Petrus berkaitan dengan dunia penangkapan ikan itu tidak berlaku ketika ada Yesus di situ. Mereka justru mendapatkan ikan yang sangat banyak, lebih banyak dari biasanya, sampai mereka harus memanggil temannya yang lain, dan itu pun semuanya penuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Petrus taat, walaupun ketaatannya pada awalnya itu hanya sekedar menghormati saja, menghargai saja Yesus yang memintanya ini. Tapi karena ketaatan itu, karena kemauan dia untuk mengikuti apa yang diminta oleh Yesus, maka dia mendapatkan ikan yang begitu banyak. Sebagai seorang nelayan, mendapatkan ikan yang begitu banyak merupakan sebuah rahmat, sebuah anugerah yang luar biasa. Karena seorang nelayan hidup dari tangkapannya. Seberapa banyak ikan yang dia tangkap, begitulah keuntungannya yang ia dapatkan. Begitulah hasil yang ia peroleh. Uang yang akan ia dapatkan tergantung dari jumlah tangkapan. Dan Petrus mendapatkan begitu banyak ketika dia taat pada apa yang dikehendaki oleh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Quran Marum yang saya cintai, dari sana kita diingatkan untuk juga memiliki ketaatan iman, kerelaan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, walaupun kadang kita merasa bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita, tidak sesuai dengan wajarnya, kewajarannya, tidak sesuai dengan semua itu. Tetapi baiklah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita lakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan-pekerjaan kita dalam semangat ketaatan iman akan Tuhan. Kita lakukan semua pekerjaan-pekerjaan kita yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan berpikir, dengan semangat bahwa Tuhan yang menghendaki kita untuk melakukan pekerjaan ini. Tuhan yang menghendaki supaya kita melakukan semua pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Jadi kepada kita semua, kita diajak untuk taat kepada Allah, taat kepada Tuhan. Dan ketika kita taat kepada Tuhan, kita mau ikut apa yang Tuhan mau, maka pastilah, percayalah bahwa kita akan mendapatkan rahmat-rahmat yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Dan rahmat itu Tuhan berikan kepada kita secara berlebih-lebih, secara berlimpah-limpah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.